di padang savana, tapi bukan di Afrika, melainkan di Dompu. Ya, dapat! Saya harus rontokan ini semua dari pohonnya. Kayak meledak gitu kena api. Ini dulu ya. Tapi dia bentuknya seperti kumbang ya. Ini tuh jadi teksturnya kayak bubur, cuma ada krenyes-krenyes dari kulit KCC-nya. Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara, terkenal memiliki kekayaan dan keindahan alam. Salah satu tempat eksotis yang cukup tersohor, tentu saja Dorencanga, yang saya datangi kali ini. Hari ini saya sudah berada di padang savana, tapi bukan di Afrika, melainkan di Dompu. Dan hari ini saya mau mengikuti aktivitas warga Dorencanga untuk melepas liaran ternak. Di sini udah banyak banget ternaknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Padang savana Dorencanga membentang di sebelah selatan Gunung Tambora sampai ke pantai perairan Teluk Saleh. Dorencanga menjadi salah satu lokasi pelepasan hewan ternak terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ternak yang dilepas di sini cukup beragam, ada sapi, kerbau, dan kuda. Nah, ini dia ternak liar yang sedang mencari sumber air minum di dekat pantai. Mereka beramai-ramai sekali, bergelombol. Dan ternyata setiap hari itu ada jadwal-jadwalnya. Semua ternak, ada sapi, kuda, kerbau berkumpul di sini untuk minum. Letusan Gunung Tambora membuat daratan di sekitarnya ditutupi pasir dan batu, tak terkecuali sungai dan sumber mata air di sekitarnya. Namun, ternak di sini memiliki insting sangat kuat dalam menjelajah savana. Mereka mampu mengatur waktu hidup sesuai kebutuhannya demi bertahan hidup. Saat pagi hari, mereka akan berjalan ribuan meter dari kaki Gunung Tambora untuk menuju ke sumber air minum di sekitar pantai. Menjelang sore hari, mereka akan kembali naik ke kaki gunung untuk mencari makan. Jadi pelepasan hewan ternak secara liar ini sudah menjadi tradisi turun-temurun, karena warga di sini kalau punya hewan ternak tuh bisa ratusan, bahkan ribuan. Jadi repot kan kalau ngasih makan satu-satu. Yang savana ini luas sekali, paling bisa mencapai ratusan hektar ya. Pantas mereka senang sekali di sini dilepas liarkan. Menggembala di area seluas ini memang tidak mudah. Peternak di sini biasa menggembala menggunakan motor khusus medan-medan berat. Sini saya sudah bersama Pak Mansur dan Pak Mus. Kita harus membuat formasi. Jadi kita harus ngepung ternaknya biar mereka tetap on track dari satu jalur. Jadi memang jalannya off-road, bebatuan dan pasir-pasir yang halus. Jadi ban motornya nih ban cangkul ya, sangat membantu sekali untuk trek yang seperti ini. Jadi mereka tuh sensitif sekali, nggak bisa kaget gitu. Kalau udah kaget langsung pencar semua. Repot juga kalau begini, gimana mau mulia lagi? Udah ketinggalan. Mereka lewat jalan susah begini udah bisa. Saya harus hati-hati juga nih. Mengendarai motor melewati medan berpasir memang tidak mudah. Butuh keseimbangan dan ketangkasan untuk mengendarainya. Jadi semua sapi-sapinya sudah kita masukkan ke kandang dan setelah ini akan kita tangkap karena sudah ada pembelinya. Ayo Pak,
Saya buat talinya ya. Ada kalanya, ternak-ternak ini digiring masuk ke kandang. Biasanya saat mau diberi tanda, melahirkan, atau ketika hendak dijual. Nah, ini tali lasonya untuk menangkap sapi-sapi ini. Karena mereka ini ternak liar, jadi nggak diikat dengan tali ya Pak ya. Baru setelah mau kita jual, kita tangkap. Ini dia tali lasonya. Jadi ini kita... Tali lasso adalah tali panjang yang ujungnya dibuat tali simpul. Cukup efektif guna menangkap ternak liar yang tidak diikat tali. Percobaan ketiga dapat, wah! Ini dapat yang besar dan gemuk sekali ya Pak. Lari. Saya harus waspada. Biasanya sapi liar akan berontak karena merasa tidak nyaman saat diikat tali. Butuh kerjasama untuk bisa menaklukkan dan mengatasi kekuatan hewan yang sedang berontak. Yang mana Pak? Ini. Aduh, besar juga ini. Hai, mari bekerja sama. Melempar tali lasso memang tidak semudah kelihatannya. Kita harus melempar lubang tali tepat masuk ke kepalanya. Pelan-pelan, supaya dia nggak kaget. Ya, dapat! Tarik! Wah, saya dapat! Setelah percobaan ketiga. Sapi ternak liar memang tidak sejinak ternak kandang. Biasanya lebih lincah dan kuat, karena jarang berinteraksi secara langsung dengan orang. Ini yang paling kecil dari kedua yang kita tangkap tadi. Beratnya aja udah, ya ampun. Berat banget. Oke, tali yang untuk kita angkut ke mobil sudah siap. Sekarang kita lepas tali yang pertama. Setelah berhasil ditangkap, yang tak kalah susah adalah menaikkan sapi-sapinya ke atas bak mobil. Berhasil juga naik, jadi harus dibantu juga kaki depannya diangkat, baru naik. Oke, sudah siap kita antarkan sapi-sapi ini ke pembelinya. Ayo Pak, berangkat! Tak hanya memenuhi kebutuhan lokal, sapi-sapi di sini juga dikirim hingga keluar pulau. Daerah Jawa dan Makassar menjadi pasar utama hewan ternak dari savana Doroncanga. Doroncanga adalah sentra ternak liar terbesar yang ada di Kabupaten Dompu. Dan tentunya kita harus terus menjaga kelestarian alamnya agar ternak liarnya bahagia dan dapat berkembang biak dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Pulau Sumbawa masih berlanjut. Wilayah pesisir barat Tambora, tepatnya di Desa Calabai, Kabupaten Dompu menyimpan potensi perikanan yang masih sangat terjaga. Nah, hari ini saya mau mengikuti aktivitas Bang Nurdin dan Bang Kris yang biasa mencari ikan dengan teknik spear fishing. Lokasinya sudah terlihat dari sini, kita akan cari ikan di spot Selat Batahai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Spearfishing merupakan aktivitas berburu ikan dengan senapan tombak di dalam air. Sebuah teknik perburuan ikan tertua dan paling ramah lingkungan. Jadi dalamnya bagus banget, banyak sekali terumbu karang warna-warni. Dan kedalamannya sekitar 2-3 meter, bervariasi. Sejauh ini saya belum dapat, baru ngeliat ikan-ikan kecilnya aja. Dan yang saya pakai ini spearfishing yang ukuran pendek ya, jadi untuk jarak dekat aja itu semakin susah lagi. Teknik berburu ikan seperti ini harus bisa mengombinasikan teknik berenang, menyelam bebas, serta pengaturan napas yang kuat. Belum dapat. Karena memang ikan-ikan karang itu susah juga didapat ya. Karena mereka tuh sembunyi di sekitar karang juga. Coba kita cari di spot lain ya Bang ya. Kata Bang Kris ada juga yang bergelombol. Semoga kita dapat lebih banyak.
Berburu ikan dengan teknik spearfishing memang tidak mudah. Kita harus menyelam untuk mendekat dan menembakkan mata tombak ke ikan sasaran. Ikan apa ini, Bang? Bahasa Bimanya ini pontot tune. Nggak tahu Pak. Pontot tune bahasa Bimanya. Ini bukan monto tune. Besar sekali. Aduh. Dia tajam ya. Di sebelah dekat ekornya ini dia punya. Duh, tajam sekali. Dia bentuknya tipis sekali ya, Bang. Iya, tapi dagingnya semua itu. Oh, tadi tuh banyak sekali dagingnya walaupun tipis seperti ini. Spearfishing sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca, ombak, dan juga arus bawah. Saat visibility air tidak bagus, tentu saja akan mempengaruhi pandangan dan konsentrasi kita dalam mencari target buruan. Dapat juga akhirnya. Ini dia. Saya dapat. Yang ini warnanya hitam, belang-belang, agak coklat. Kecil sih, tapi lumayan lah untuk ukuran pemula seperti saya. Tak hanya dihuni ikan-ikan karang saja, terumbu karang di sini juga menjadi rumah untuk penyu. Wah, ini sudah banyak sekali ya untuk kita makan siang hari ini. Enaknya dibikin apa nih? Kita panggang. Kita panggang. Pakai sambal. Mantap. Campuran, Kita ya. sini ya. Langsung aja kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain memiliki alam yang kaya, pesisir Tambora juga mempunyai aneka resep kuliner tradisional yang patut dicoba. Nah, hasil tangkapan kita hari ini sudah siap diolah menjadi ikan bakar khas Tambora. Ini bumbunya kalau dilihat simpel sekali, tapi yang membedakan ada bumbu yang paling pentingnya yaitu asam dan kemangi. Ikan karang segar tentunya mempunyai cita rasa khas yang manis dan gurih. Tidak perlu menggunakan bumbu untuk membakarnya. Nah, ini asamnya harus kita rendam di air, tapi nggak cuma direndam ya Bang, harus kita peras-peras supaya rasa asamnya cepat memudar. Setelah air keruh, pisahkan biji dan ampas asamnya. Daun kemangi akan membuat aroma dan bumbu semakin sedap. Bumbu sudah siap, kita tanya ikannya gimana Bang Kris? Ikan siap. Ikan siap juga. Wah, oke lah. Siap kita santap sekarang. Rasa masam menjadi ciri khas olahan pesisir Tambora. Asam banget. Tapi enak karena ini ikannya sama sekali nggak dibumbu pas kita bakar. Carupoda. Carukoda. Carupoda. Carupoda. Enak banget. Meskipun badannya tipis, ternyata ikan bonto tule mempunyai daging yang cukup tebal dan enak. Oh, ada alternatif lain. Sama-sama makannya disendokin langsung ke ikannya. Memang ini rasa asamnya dominan sekali ya. Tapi menurut saya ini memberikan kesegaran tersendiri di ikannya dan membuat dia tidak ada rasa amis sama sekali. Terus juga makannya nggak bosen ya Bang ya. Nambah terus. Halo ya Bang. Selat Batahay di Desa Calabai ini masih menyimpan banyak sekali terumbu karang yang cantik-cantik. Tentunya masih banyak juga ikan-ikan yang hidup di sana. Dan kita harus mengambil ikan-ikannya dengan cara yang ramah lingkungan juga agar ekosistem lautnya tetap terjaga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Langkah petualangan saya di Tambora masih berlanjut.
Tanah vulkanik di sekitar Gunung Tambora benar-benar memberi berkah tersendiri, khususnya bagi kesuburan lahan perkebunan. Di Desa Piong, di antara Gunung Tambora dan pesisir Teluk Sanggar, ada salah satu buah yang justru tumbuh subur di tanah tandus. Namanya jambu sampodok. Nah, hari ini saya mau ikut panen bareng Bu Dahlia dan Bu Ani. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Bima menjadi salah satu sentra perkebunan jambu mete, dengan luas area perkebunan mencapai sekitar 8.000 hektar. Ini dia jambu sampodo atau jambu mente. Ini di sini tuh dibilangnya sampodo karena bijinya tuh keluar dari buahnya. Itu bahasa sini ya Bu ya. Jambu mete tumbuh subur di tanah kering, berbatu dan berpasir. Tanaman buah dari Brazil ini sangat menyukai sinar matahari, bahkan produktivitasnya bisa menurun jika kekurangan sinar. Jadi jambu mete ini gak cuma kita panen, tapi kita akan buat olahan juga. Jadi yang mau kita olah harus kita petik langsung dari pohonnya. Nah, jadi memang pohon jambu mente yang sudah berumur 3-4 tahun itu yang mulai bisa dipanen. Dan dari mulai muncul bunga sampai keluar buahnya itu sekitar 60-70 hari. Wah, lumayan juga ya, Bu. Usia produktif tanaman buah ini cukup panjang, yaitu bisa mencapai 50 tahun. Habis semua ya. Ini karena di bawah-bawah sudah habis, jadi saya harus manjat. Sini, Bu ya. Ibu tangkap ya. Ini lumayan susah dijangkau karena buahnya tuh tumbuhnya di ujung-ujung ranting. Tapi ini batangnya ini kuat banget loh, walaupun kecil tapi dia alot dan kokoh. Mana? Meskipun tergolong buah-buahan, tapi bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah biji yang terletak di bagian luarnya. Tangkap, Bu. Nah, kalau tadi kita panen untuk yang diolah, sekarang kita panen untuk yang diambil bijinya. Saya harus rontokkan ini semua dari pohonnya. Buah yang sudah tua biasanya mudah sekali rontok. Cara ini sangat efektif untuk memanen jambu mete yang susah dijangkau. Satu buah jambu mete hanya menghasilkan 1 biji. Jadi harus panen banyak jambu mete untuk menghasilkan biji mete yang banyak. Matahari semakin tinggi. Saatnya kita olah buah jambu mete menjadi kuliner khas Desa Piong. Nah, ini karena yang akan kita masak adalah jambunya, jadi kita pisahkan dulu biji dan jambunya. Daging buah jambu mete memiliki rasa yang sepat dan masam. Namun, masyarakat Desa Piong memiliki cara tersendiri supaya daging buah jambu mete bisa dimakan dengan enak. Ini kita peres-peres sampai airnya keluar semua. Karena jambu ini kadar airnya kan tinggi sekali dan kita mau tumis biar kering lah dia. Wah, pelan-pelan aja. Ternyata proses belum selesai. Kita harus kupas dulu kulitnya biar nanti makannya lebih nikmat, nggak kotor. Setelah disuir-suir, ternyata teksturnya mirip dengan jamur. Kita cobain yang udah diperas airnya. Iya, Bu. Udah nggak ada rasa asamnya sama sekali. Tapi ini masih ada rasa sedikit jambu metenya. Saya penasaran nih kalau udah diolah nanti kayak gimana rasanya. Proses pembakaran menjadi salah satu cara untuk mengeluarkan kacang biji metenya. Ternyata pas dibakar tuh dia menyembur apinya gitu tiba-tiba. Kaget saya. Dan ternyata itu getah dari dalamnya kayak meledak gitu kena api. Harus cermat untuk membakar biji mete.
karena kandungan getahnya mudah terbakar dan akan gosong jika kelamaan. Berdiri ya Bu ya, gini lah. Pukul kacang menggunakan batu untuk mengeluarkan kacangnya. Harus berhati-hati mengeluarkan kacang dari cangkangnya, karena teksturnya yang rapuh dan mudah hancur. Ini timingnya harus tepat ya. Pas dia menyembur apinya harus segera dibalik, terus nggak boleh terlalu hitam, harus langsung dipinggirin. Saya kira gampang bakar begini. Sebelum diolah, buah mete suwir harus digoreng terlebih dahulu. Tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan buah mete yang sudah digoreng. Jangan lupa, taburi dengan kacang mete bakar sebagai toppingnya. Wah, ini sudah matang, waktunya kita santap. Ayo Bu, diangkat. Nah, seperti biasa Bu. Olahan jambu mete memang unik. Rasanya kenyal, mirip dengan jamur. Ternyata tumis jambu mente ketika diolah seperti ini rasanya luar biasa enak. Dan itu memang salah satu kuliner favorit masyarakat pesisir Desa Piong yang biasa selain dikonsumsi pada saat musim panas, biasanya juga dibuat pada saat panen raya jambu mente ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya masih berlanjut. Kabupaten Bima mempunyai perairan yang cukup luas dan dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 600 km. Di balik keindahannya, pesisir Bima juga dikenal kaya dengan hasil lautnya. Nah, saya sekarang sudah berada di Desa Oipeni. Sekarang saya ditemani Bu Saina dan Bu Nur mau mencari binatang yang ada di pesisir laut, namanya KCC. Dia berada di bawah pasir seperti ini. Kira-kira apakah itu KCC? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana Bu? KCC dikenal juga sebagai undur-undur laut yang masuk ke dalam kelompok krustasea bersama udang kepiting dan lobster. Sini dulu ya. Pak, dia emang lebih mudah kalau dirogoh pakai pasir seperti ini. Karena kalau terkena air, dia langsung lincah, lari, cepet banget. KCC hidup di dalam pasir pantai karena makanannya adalah plankton yang terbawa air laut. Nah, ini dia saya dapat juga KCC-nya. KCC ini masih satu jenis sama undur-undur laut. Tapi dia bentuknya seperti kumbang ya. Ini ukuran sedang. Yang besar tadi yang Bu Aini dapat seperti ini. Kalau dilihat kakinya nih mirip kecoa ya. Ada sulur-sulurnya di kakinya ini. Kalau kita masukkan ke air dia lebih lincah lagi. Coba ya. Wah, tuh jalan dia. Selain dimanfaatkan sebagai sumber protein, KCC bisa dijadikan indikator pencemaran logam merkuri di kawasan pesisir. Selama ada biota satu ini, pertanda kawasan pesisir belum tersentuh oleh pencemaran limbah berbahaya tersebut. Ini besar, mana? Warnanya beda ya? Ini ada warna kuningnya apa ini Bu? Ada telurnya kan? Ini yang paling besar dia ada telurnya. Warna kuning ini di bagian badan bawahnya. Selain untuk mencari makanan, cara membenamkan diri dalam pasir juga untuk menghindari predator dan menyimpan energi. Binatang ini seringkali muncul saat air pasang dan membenamkan diri saat ombak surut. Jadi saya coba pakai dua tangan ternyata lebih mudah karena kita merogoh pasirnya itu dia berada di antara situ, harus cepat sekali ngambilnya. Dapat satu lagi besar. Satu tangan. Ibu mah udah profesional. Oke lah, saya penasaran kita buktikan gimana rasa KCC ini ya Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu khas pesisir Bima tak bisa lepas dari asam. Tumbuk asam muda bersama bumbu lainnya. Nah, KCC ini akan kita olah menjadi KCC kuah santan ya Bu ya.
Jadi kita harus goreng dulu KCC-nya. Sebelum diolah, goreng KCC sampai kering. Cangkang KCC akan berubah menjadi kemerahan karena mengandung pigmen astaxanthin yang akan berubah warna menjadi kemerahan saat terkena panas, seperti udang dan kepiting saat matang. Ibu, kayak begini saja sudah bisa dimakan ya? Bisa. Oh, oke, saya penasaran mau coba. Dari warnanya sudah menggoda ini. Krenyes-krenyes. Terus rasanya seperti udang, karena memang dia ini masih satu kerabat dengan udang. Enak Bu. Gimana kalau sudah tercampur ya? Karena ini kita makannya nggak seperti ini, harus ditumbuk semua supaya bumbunya meresap dan memperkuat rasa. Tumbuk KCC bersama bumbu halus lainnya. Masak semua bahan sampai harum, kemudian tambahkan santan kental. Nah, santannya sudah dimasukkan dan memang kental sekali. Dan ini teksturnya sudah seperti bubur. Aroma wanginya membuat saya semakin penasaran mencobanya. Bumbunya meresap dengan sempurna. Ini tuh jadi teksturnya kayak bubur, cuma ada krenyes-krenyes dari kulit KCC-nya. Apalagi rasa asam dan kemanginya menyatu memperkuat rasa KCC. Enak sekali. Nah, KCC ini juga mengandung omega 3 yang tinggi, makanya jadi salah satu makanan favorit di sini. Letusan Tambora tahun 1815 bukan hanya meninggalkan kaldera raksasa saja, namun juga kesuburan serta keindahan panorama alam yang bisa kita nikmati hingga sekarang. Pesisir pantai Tambora, khususnya wilayah Bima ini memiliki banyak sekali kekayaan bahari yang sangat beragam. Salah satunya KCC ini, walaupun kecil-kecil banyak sekali manfaatnya dan tentunya sangat nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang!